bisa ngobrol dengan makhluk halus, dengan leluhur, dengan yang tidak kelihatan lah gitu semacam itu. Kemudian anaknya ini sampai tidak bisa naik motor karena setiap belajar naik motor selalu diboncengi oleh makhluk halus sehingga dia ya terganggu lah seperti itu. Ya, berteman dengan makhluk halus ya. Berteman ini apakah mereka sudah berteman? Ya, seperti yang pernah kita lihat dulu pernah berteman, atau memang si anak ini disenangi oleh makhluk gaib? Kita lanjut lagi ke kasusnya ini. Nah itu kan si anak ini dia disenangi tapi bukan berteman. Dia bisa berkomunikasi tapi ya, bukan berteman. Ya, karena banyak sekali membuntuti. Menggedetis yang kemarin. Ya, betul, menggedetis. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali Niskalo. Kesempatan kali ini kita kembali berbincang-bincang dengan Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu dikejar. Masih tetap semangat? Semangat. Iya. Ngopi demen, Bro. Karena ini kopi yang memang mantap untuk membuat kita lebih bersemangat. Iya, betul, mantap. Kopi Banyuatis, kopi original Bali. Mantap. Mantap. Bro. Ya. Kita akan membahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya KJR 7. Ya. Masih banyak nih, Bro, masih segudang. Mudah-mudahan saya terjawab semua nih. Betul. Tapi kalau pertanyaannya mirip atau sama, kita gabung-gabung ya, Bro. Nah, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, kalau mau ngopi sambil ngopi ya, Bro. Kita langsung aja biar santai nih jawab pertanyaan dari Made di Tabanan, tapi tidak lengkap namanya. Kalau bisa namanya biar lengkap nih. Ini Made di Tabanan, ya Made aja. Om Swastiastu, Bro. Dia mau nanya ini. Dia punya anak niki berteman dengan makhluk halus katanya. Kemudian anaknya ini sering sering bisa ngobrol dengan makhluk halus, dengan leluhur, dengan yang tidak kelihatan lah gitu semacam itu. Kemudian anaknya ini sampai tidak bisa naik motor karena setiap belajar naik motor selalu diboncengi oleh makhluk halus sehingga dia ya terganggu lah seperti itu. Kemudian anaknya ini bekerja di salah satu restoran di Bali kan. Nah, restoran ini dulunya sepi karena katanya sih menurut anaknya karena setelah berkomunikasi dengan makhluk halus yang ada di sana itu tidak pernah diperhatikan makhluk halusnya sehingga mengganggu dan tidak membuat pengunjung sepi. Setelah anaknya bekerja di sana, rame karena diberikan sesajen lah semacam itu. Kemudian setelah diberikan sesajen itu, bosnya yang tidak percaya ini. Padahal teman-temannya meyakini itu bahwa benar karena semenjak si anak ini kerja di sana, jadi rame restorannya, tapi bosnya tidak percaya. Nah, pertanyaannya nih, Bro, kira-kira berbahaya nggak bagi anak saya gitu? Berbahaya nggak hal ini bagi anak saya? Kira-kira gimana, Bro? Ya, berteman dengan makhluk halus ya. Berteman ini apakah mereka sudah berteman? Ya, seperti yang pernah kita lihat dulu pernah berteman, atau memang si anak ini disenangi oleh makhluk gaib? Ya, itu ada. Kalau tapi dari omongannya ini kayaknya disenangi oleh makhluk gaib. Disenangi oleh makhluk gaib ya, bukan berteman ya. Bukan berteman. Kalau berteman pasti dia akan dibantu. Oh, dibantu. Dia dibantu. Seperti contohnya tadi,
ketika dia bawa motor. Diganggu itu berarti bukan berteman. Bukan berteman. Memang ada tubuh orang yang memang disenangi oleh makhluk gaib, tapi dia bukan berteman ya. Kalau berteman itu akan dibantu ya. Ya dibantu pasti. Kalau pengalaman tiang dulu, pengalaman ya tahun dulu sekali waktu masih kecil, ya tahun 80-an itu kok pas saat mandi ya karena sebentar ingin belanja beli kerupuk begitu ya. Pas mandi kecil-kecil kita mandi di sungai tapi masih jernih airnya masih alami tahun 80-an tersebut sama teman-teman banyak teman-teman kemudian bilang ya karena masih kecil kan tahu ngidip bisa gitu. Minta uangnya kan. Minta uang ya. Pas mandi kita ngambil pasir yang ada di dasar sungai sebentarnya sudah ada uang 100 rupiah itu ya. Banyak sekali yang dapat. Nah, sering terjadi seperti ini Kang ya. Ya kemudian kita lanjut lagi ke kasusnya ini. Nah itu kan si anak ini dia disenangi tapi bukan berteman. Ya. Dia bisa berkomunikasi. Tapi ya, bukan berteman. Ya karena banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini yang terjadi ya. Mereka ada tubuh orang yang memang disenangi oleh makhluk gaib apapun dia akan membuntuti. Menggedetis yang kemarin ya, betul, menggedetis, membuntuti. Hanya saja membuntuti dalam sifatnya ada yang disenengin dalam artian suka ya, suka modelnya cinta dia. Nah, anggaplah si makhluk gaib ini ada yang memang cuma ngebonin dalam pengertian mencium hawa tubuhnya karena dia tidak ada hawa panas tubuhnya, ya kena khawatir saja. Gimana hal-hal yang bisa membahayakan ini pertama ketika di jalan, anggaplah tadi dibilang naik motor bukan dibonceng aja, bukan dibonceng saja, tapi bisa saja tiba-tiba melihat sesuatu di depan. Entah jatuh, kan, gitu. Kalau nabrak kan tidak mungkin ya. Menghindari ataupun ngerem mendadak atau menghindari hal-hal itu yang membuat bahaya. Membuat bahaya itu yang pertama. Yang kedua adalah dibilang bodoh, gila ya. Karena ngobrol sendiri orang lain tidak lihat. Itu hal-hal yang memang bahkan ketika saat di mana modelnya ingin jalan-jalan, ada yang makhluk gaib ini membayang dari belakang, si dia kemudian tidak dikasih jalan-jalan ataupun senang-senang, bisa disakiti. Langsung sakitnya. Kemudian dikasih metubah larapan baru bahkan banyak juga ketika dia punya pacar si orang ketika dia belum berkeluarga sudah punya pacar, apalagi bisanya cepat dia putus karena dia tidak disenangi oleh si makhluk gaib ini, apalagi ke jenjang pernikahan. Pasti akan diaduk gitu ya. Bisa jadi meninggal salah satu. Betul sekali. Banyak terjadi seperti ini Kang ya. Arti intinya ini berbahaya bagi anaknya. Relatif, tapi kebanyakan yang buruknya ya. Kebanyakan buruknya. Kalau berbahaya kan relatif ya. Tapi kebanyakan buruknya. Efeknya yang tadi kita sebutkan, tiba-tiba di jalan melihat makhluk serem, ngerem. Jadi bukan karena makhluknya, tapi karena ngerem mendadaknya. Betul sekali. Nah itu dah. Kemudian apalagi masih remaja ya, karena ketemu teman yang memang disukai, kemudian ada hubungan pacaran, pasti tiba-tiba ada aja putus. Diganggu karena dia senang juga makhluk halusnya. Iya, betul sekali. Jadi solusinya seperti apa, Bro? Kalau anak boleh dibilang dia melek ini ya, Bro? Kalau seperti itu. Belum tentu juga. Ketik sama melek kan lain juga. Kalau melek itu kan dia tubuhnya dia sudah tidak ada filter yang menyaring energi-energi yang memasuki, sehingga energi apapun dia masuk ke tubuhnya. Ini belum tentu melek. Belum tentu dia. Tapi ada solusinya, Bro. Kira-kira kalau anak seperti ini mungkin bisa ditutup atau gimana biar tidak melihat lagi. Ya solusinya ya kalau ditutup akan bisa. Tapi bisa. Pemegatnya. Namanya pemegat namanya. Ada memutuskan itu. Tapi harus dicek dulu apa ya hawa tubuhnya ataupun yang lainnya, ini harus benar-benar dicek atau direksi secara spiritual. Tidak bisa kita langsung ini harus cek. Ini bisa. Betul sekali. Bahkan kalau salah perlakuan bisa ngerobedo ini ya makhluk gaib ini. Makhluk gaib ini kalau sudah ngerobedo ya
sangat tanggung. Ya. Itu masalahnya ya. Bahkan seperti yang tadi yang kasus yang selanjutnya itu ketika si anak ini bekerja langsung rame itu kan relatif ya. Siapa tahu tadi kan memang si owner, si bosnya harus juga punya analisa ya. Siapa tahu dia punya analisa sistem marketing ya, sistem itu kan kita relatif ya, kita bicara relatif. Ya. Jadi kesimpulannya ini harus dicek oleh profesional. Betul, ya. Artinya apakah penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan nanti ditentukan oleh profesional. Bahkan ada banyak yang juga bantu orang-orang yang memang seperti kasus ini yang disenangin ataupun memang berteman. Ketika dia ingin memegat terus ini bahkan ada yang ketika kita lihat itu bahkan cuma ada dengan dia mencari duri pandan atau duri apa ditaruh di bawah tempat tidurnya, dia akan langsung seketika dia tubuhnya terputus dengan dimensi magis. Oh, tapi tidak semua sama. Tidak caranya. Semua sama ya. Setiap orang pasti berbeda. Kalau kita mengalami itu ditaruh duri itu belum tentu juga mau. Belum tentu ya. Bahkan kita tergantung dari karma yang dulu ya. Ada yang juga menukar setiap kelahiran menukar ayam ya, ayam siap penginonya terus setiap kelahirannya entah kelahiran Senin sampai Sabtu itu dia siap pengino aja ada yang seperti itu. Bro, terima kasih. Seperti itu yang sudah dijawab tadi. Mudah-mudahan bisa ditangani oleh profesional ya, Bro ya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Dan ini pertanyaan yang kedua nih, ada beberapa yang menanyakan pertanyaan yang sama. Mungkin ini karena umurnya sudah cukup katanya, cukup untuk menikah, kemudian tapi belum dapat jodoh. Adakah caranya untuk menarik jodoh, biar cepat ketemu sama jodoh? Ini ada tiga yang menanyakan hal yang sama. Kita gabung jadi satu ya. Ini tapi tidak ada namanya ini, Bro. Maaf, tapi nomornya ada kan di WhatsApp kan. Ini mau nanya, biar cepat ketemu jodoh, ada nggak caranya, Bro? Ya, ketemu jodoh ya. Jodoh. Ini paling sering ditanyanya oleh cowok cewek, apalagi remaja ya. Karena kalau cowok sudah 25 itu sudah ini harus berkedip-kedip lampunya, harus segera ini kan gitu. Apalagi belum punya pacar ya, Bro. Betul sekali ya. Hanya saya sekarang kan yang tidak dijelaskan oleh si penanya tadi. Nah, itu kan apa permasalahannya ya? Apakah dia minder? Apakah dia tidak pernah keluar rumah? Apakah dia tidak pernah bergaul kan itu ya? Atau memang tidak ada yang mau kan? Tidak mau ini kan juga apakah anggaplah ada yang kurang dalam kurang apakah wajah kurang kan itu banyak. Wajakah dari apa kan gitu. Tapi kan setiap orang diciptakan di dunia pasti berpasangan ya. Ya hukum alam ya. Positif negatif laki perempuan kan berpasangan. Hanya saja sekarang dalam perjalanan hidupnya dia sendiri yang mengaturnya. Iya. Nah, kemudian apakah ada caranya, tapi kan kalau orang yang sudah anggaplah tidak pernah ketemu jodoh, entah pacar, entah apalagi sudah umur ya. Umur ini kan dibilang kalau secara spiritual kita di Bali ini kan gunan awak ya. Pasti gunan awak nih sing ado kan. Karena apa yang menjadi kelebihan kita gitu gunan awak ini modelnya pancaran energi magnet pengasihnya daya tariknya dia tidak ada saling klop ya. Nah, itu kemudian banyak hal yang menyebabkan tersebut. Hanya saja kalau dalam kita tarik ke
konteks spiritual kan ada pengasihan ya. Nah, pengasihan inilah tujuan dari pengasihan ataupun pengeger kan kita pernah paparkan dulu pengeger sama pengasihan. Pengasihan untuk membuat orang kasih cinta, kan pengeger ini dia pun untuk daya tarik ya. Nah, itu. Biasanya dalam konteks spiritual ini pengeger dan pengasihan ini perlu dibawa oleh orang yang ataupun digunakan oleh orang yang memang lambat dalam perjodohan, sehingga itu secara keyakinan itu bisa membantu keyakinan mereka secara spiritual, secara sugesti dia untuk menemukan pasangan ya. Ada nggak caranya biar biar dia kelihatan lebih menarik, biar ganteng, selain pengasih tadi ada bro? Apa harus ke salon? Itu kan faktor-faktor eksternal ya, tambahan ya, faktor tambahan ke salon, mobil. Tapi kan itu relatif ya. Sekarang kan tergantung dari ketulusan ketulusan orang tersebut. Nah, kemudian ini kalau sifat-sifat tersebut pasti ada secara psikologis ataupun secara kejiwaan orang yang tidak pernah mendapatkan jodoh, kemudian harus digabungkan dengan tingkah laku keseharian, kemudian tata caranya bergaul gitu. Itu harus kita lihat dulu kalau memang untuk mendapatkan jodoh gitu ya. Orang yang tidak mau bergaul hanya diam di rumah susah kan juga mungkin, ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin jodoh datang ke rumah. Ya, tidak mungkin kecuali artinya harus kita lebih banyak bergaul. Betul sekali. Kemudian ikut juga zaman kan, zaman juga tren tren lagi. Bro, kalau itu semua sudah dilakukan, ikut zaman, bergaul, tapi belum juga ketemu, kira-kira ada solusinya lain, bro? Nah, itulah kita sekarang kalau kita tarik ke arah lebih luas kan nasib ya. Nasib. Kemudian takdir ya. Takdir ya. Hanya saja takdir si orang ini akan dirubah oleh nasibnya sendiri ya. Dia akan si nasib ini bisa mengolah. Bisa diolah. Bisa diolah untuk menemukan jodoh tersebut. Caranya? Nah, caranya seperti tadi ya, internal dan eksternal harus diperbaiki gitu ya. Maksudnya ada nggak mungkin ada Lengis colek itu lengis colek, Pesrejuno, kemudian persikapan pengasihan, kemudian mantra guna-guna, itu sebagai sugesti, pemberi sugesti gunan awak untuk menambah sugesti orang yang terhambat jodoh tadi, yang memberikan sugesti, sehingga sugesti ini akan mendorong secara spiritual keyakinan orang tersebut agar untuk memberanikan diri untuk mendekati seorang. Jadi apapun yang kita lakukan haruslah dari diri dulu. Betul dari diri sekali. Dulu. Artinya gunan awak. Iya, gunan awak. Kita harus berani kan itu. Kalau takut ngomong ya sulit gimana juga, ya? Kan susah dapat jodoh ya. Nggak mungkin kayak zaman dulu ya, harus ke sungai dulu nunggu dari turun mandi. Bro, mungkin ini yang terakhir nih, sudah ada tanda-tanda gini nih, waktunya udah mendekati. Bro, kalau penangkap ini mungkin bisa diceritakan sedikit lebih jelas tentang penangkap itu, bro. Ini ada yang menanyakan juga, apa sih gunanya penangkap itu sebenarnya, bro? Penangkap itu apa sebenarnya sih? Penangkap ini hubungan antara orang yang menjalin kasih sehingga si lawan jenis ataupun entah itu pacar, entah itu istri suami kan, entah itu orang dekat ataupun orang keluarganya itu kan, sehingga nangkep ini kan nangkep ya. Nangkep nih modelnya agar tidak bisa kemana-mana ataupun di bawah pengaruh orang yang nangkep ya. Nah, disebut dengan guna pengasih ya. Nah, guna pengasih ini yang akan menangkep, akan membuat penangkep agar orang tersebut mau tunduk dan patuh disuruh apa saja. Termasuk kalau umpamanya ada orang katanya mau
poligami buat penangkap dulu untuk istrinya, benar gitu? Memang ada benar ada tidaknya ya. Tapi kan kalau sudah hubungan kasih pasti kan itu yang sering disalah tafsirkan ya. Salah tafsir kalau ada orang ini sayang sama pacarnya dibilang kena penangkap ya. Orang secara tidak berlawanan dengan kebiasaan gitu modelnya. Anggaplah si cowok mau diatur sama ceweknya itu ini bukan penangkap ya. Banyak yang salah tafsir. Sebenarnya tidak seperti itu ya, Bro? Tidak seperti itu. Ya. Mungkin karena memang rasa bakti ya, kan. Betul sekali. Itu yang sangat sulit kita bedakan ya. Ya. Tapi kalau ciri-cirinya yang kena penangkap itu gimana, Bro? Kan seperti itu juga ciri-cirinya, menurut apa aja kan gitu? Hampir sama. Hanya saya orang tersebut dia tidak pakai logikanya. Oh, logikanya tidak ada. Iya, logika tidak. Walaupun disuruh yang salah dia tetap mau. Iya, betul sekali. Tapi kalau orang tidak kena penangkap disuruh yang salah, dia akan melawan. Ya, artinya bahkan ada penolakan. Betul sekali. Bahkan dia akan tidak terima kalau orang yang kena penangkap, dia akan bahkan tidak bisa membicara atau menceritakan pada orang lain apa yang terjadi ya. Artinya dia sudah out of control. Betul sekali. Tidak ada kontrol dalam pikiran. Berarti dia dikontrol atau semacam di remote oleh orang yang punya penangkap itu. Ya biasanya kan kalau ilmunya kan kalau ilmu yang sifatnya umum kita tahu ya gendam ya seperti hipnotis itu kan penangkap juga. Penangkap juga nih. Ya cuma penangkap ini tidak lama kerjanya. Tidak bisa sampai lebih dari bertahun-tahun tidak akan bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Dia akan sifatnya seperti gendam tadi. Penangkap ini dia akan sifatnya cuma berapa saat saja. Berarti kalau umpama seperti tadi kasusnya dia punya istri kena penangkap untuk kawin lagi, nanti sekian saat hilang penangkapnya, Bro. Iya, betul sekali. Kembali jadi perang. Iya. Kan gendam ya. Nah, bahkan di masyarakat kita di dalam kehidupan masyarakat kan banyak juga dipercaya dengan genirawana ya. Nah, disebut dengan kekuatan ini disebut dengan genirawana, di mana genirawana ini biasanya si cewek ini saat darah menstruasinya itu ditaruh pada minuman lawan jenisnya agar bisa tunduk ya. Nah, itu tanpa mantra bisa, Bro? Tanpa ada ritual tertentu? Itu kan namanya keputusan ya. Nah, disebut dengan keputusan itu dia tanpa mantra, tanpa ritual tertentu, dengan niat dan sarana. Nah, biasanya kan itu dah seperti darah menstruasi, kemudian ada yang percaya maaf ya ini obrolan agak dewasa biasanya sperma yang sudah itu ditaruh lagi ke minuman si cowok. Tapi sekarang tergantung tapi kan kita bilang itu kan dari sugesti orang yang menaruh sarana-sarana yang sifatnya jorok itu ya. Pada minuman, pada hal tertentu, itu dia secara tidak langsung dia memberikan sugesti pada pikirannya, kemudian mentransferkan sugesti tersebut pada orang yang diinginkan. Seperti hipnotis ya, menghipnotis ya. Jadi itu adalah permainan dari kekuatan pikiran. Ya. Sama mirip dengan hipnotis. Betul sekali. Tapi tidak disarankan ya. Nanti jangan dipraktekkan di rumah. Ya. Tapi enak untuk didengar sekarang, makanya di KJR 7 aja ya. Terdakwa ya. Enak untuk didengarkan, makan hanya untuk diketahui, bukan untuk dipraktekkan. Betul sekali. Baik, Bro, waktu kita cukup dulu sampai di sini. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Betul sekali. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.